Ya, makasih banyak Bu Ruri. Ini boleh saya bilang dahsyat sekali nih hari ini. Ya, jadi yang perlu kita pelajari bertahun-tahun dikasih tahu Ibu Ruri dalam setengah jam nih. Kenapa saya bilang bertahun-tahun Bu Ruri? Saya kan menangani autis dari udah 20 tahun lah. Nah, sebagai dokter saya tidak puas. Kok begini-begini aja sih dokter? Saya mesti mempelajari teknik-teknik terapi. Tapi pada saat itu nggak ada yang bisa ngajarin saya ya. Buat ikut training formal juga susah. Nah, saya ingat apa yang saya kerjakan waktu itu. Saya beli semua buku-buku tentang terapi. Ya, kemudian itu Ibu Ruri bisa bayangkan sendiri, itu buku VB-Map itu saya terjemahkan sendirian. Nggak dibantu Anita waktu itu, Anita belum. Sendiri satu buku tebal itu, ya 170 item milestones, 24 barrier, kalau saya masih ingat, transisi ada 18 item. Jadi agak seperti orang gila saya kerja gitu. Saya terjemahkan, terus istilah-istilah yang saya tidak mengerti, saya belajar sendiri, saya cari di mana-mana lah. Tapi untungnya banyak buat saya. Jadi kira-kira kalau mau adu-adu teori aja sih, boleh dah. Cuman saya tidak melakukan sendiri kan pada pasien ya. Tapi paling tidak saya bisa mengikuti perkembangan anak-anak ini yang dilakukan terapi. Ya nggak bisa dibohongin lah saya. Kalau terapis mau bohong juga nggak bisa. Orang tua bohong nggak bisa. Saya tahu gitu. Ya. Nah, ada untungnya saya yang lain bahwa saya tidak hanya belajar tentang teknik behavior, itu sensory integration saya belajar juga gitu. Bahkan bukunya itu sensory profile, kemudian sensory processing measurement, itu saya yang terjemahkan sendiri tuh, saya ketik sendiri. Ya, kalau psikolog kan bilang mesti divalidasi, mesti di apa segala macam. Saya nggak peduli, saya bikin. Saya terapkan, saya lihat bisa dipakai apa enggak gitu. Ya. Begitu juga dengan floor time, saya belajar dari Ibu Maika tuh, saya belajar tentang muridnya siapa dulu, Ibu Rini ya. Saya belajar tentang teraplay, ya. Jadi semuanya saya macam-macam. Nah mungkin karena background saya saraf anak ya lebih enak lah untuk saya belajar untuk memahami hal-hal ini. Tapi saya masih ada cita-cita yang sebagian sudah terlaksana, bahwa merubah paradigma yang ada. Misalnya kalau di behavior itu dulu kan paradigmanya anaknya seperti robot. Ternyata dengan teknik-teknik yang baru, PRT dan lain-lain itu generalisasinya bagus. Jadi anaknya tidak seperti robot. Terus lagi yang saya belum bisa buktikan sekarang, kan terapi ABA dulu LOVAS 40 jam. Kemudian early intensive behavior treatment 25 jam. Sekarang berkurang lagi. Total di tempat terapi di rumah ya kira-kira 25-40 jam juga. Kok di tempat terapi saya hanya 1 jam, hanya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu 1 jam kok anaknya bisa maju ya? Nah ini paradigma yang ingin saya pecahkan. Barangkali jawabannya adalah ikut atau tidaknya orang tua dalam melakukan terapi. Kalau orang tua melakukan terapi, nggak usah sering-sering lah ke tempat terapi. Ya, kan ada tempat-tempat terapi di sini yang Ibu bilang berapa tadi? 8 jam sehari ya? Iya, nah, ada kok. Yang abang katanya 8 jam. 5 kali. Itu anak mau bayar berapa juta, Ibu? Ya, nggak mungkin lah. Dan aduh, ya kesian banget gitu.
Nah, ini mari kita pecahkan paradigma ini. Bisa apa tidak? Saya yakin bisa. Salah satunya ya kita bikin program yang bagus buat orang tuanya ya. Ya, Itu setuju yang Prof. masih Ya. jadi cita-cita. Kemudian yang saya tahu juga dari semua terapi ini bahwa kita harus bekerja transdisiplin. Semua disiplin itu bergabung bersama-sama. Bukan mau menang-menangan, tapi bersama-sama untuk kebutuhan anak. Jadi kita tahu persis anak ini perlunya terapi ini, anak ini perlunya terapi ini. Ya. Nah itulah yang saya pelajari selama 15-20 tahun kehidupan saya ini, moga-moga ada manfaatnya gitu ya. Baik, kita mulai tanya jawab aja. Saya nggak mau nanya-nanya sama Ibu Ruri. Udah jelas semua. Sama. Ya, alhamdulillah. Pendapatnya sama dah pokoknya. Ya. Bu Anita silakan untuk ibu-ibu yang mau bertanya nih. Oke. Ya, pertanyaan pertama yang baru ya, dari Yosi Marlinda. Minta tanggapannya, ada statement tentang ABA dari praktisioner juga katanya, anak kita dikasih makan terus disuruh-suruh, emang binatang sirkus. Nah, bukannya makanan itu sifatnya untuk meningkatkan motivasi ya? Oke. Jadi gini ya, ini juga sedikit ada sebenarnya ada salahnya persepsinya gitu ya. Jadi maksudnya gini, kan kalau anak normal itu belajar dengan sendirinya. Ini contohnya paling gampang kita belajar bahasa kayak anak autisme, anak biasa normal ya belajar aja bahasa dengan sendirinya otomatis. Nah kalau anak kita tuh nggak bisa. Terus gimana kitanya dan kayaknya nih kalau anak ibu autis itu kan kalau saya mengumpamakannya tuh kayak kita tuh sama mereka tuh kayak ada dinding tembok gitu ya yang mungkin tebalnya tingginya tergantung tingkat autismenya. Di mana tuh kita tuh ngajak dia tuh nggak akan bisa Bu nambah mengajak dia, memotivasi dia belajar kalau kita tidak mengasih sesuatu berinteraksi dengan sesuatu yang dia suka gitu. Yang dia suka apa? Nggak selalu makanan, enggak gitu. Sesuatu yang dia suka. Cuma mungkin kalau anak autisme apalagi tingkat pemula biasanya agak repot kalau makanan mungkin lebih praktis karena kalau mainan, oke dia suka main. Belum tentu anak autis suka main. Kalaupun dia suka main, untuk anak pemula kadang-kadang udah main dikasih waktu diambil nangis. Akhirnya pairing, ya ini mungkin kalau pairing kalau Ibu udah sempat mendengar istilah itu atau belum ya, dilihat di presentasi sebelumnya, akhirnya kita tidak mengadakan kegiatan yang menyenangkan. Jadi ibaratnya nih, kita misalnya anaknya suka main iPad, setiap kita iPad diambil, akhirnya kita bukan yang nyenengin, malah anaknya kabur karena takut iPad-nya diambil. Nah kita pengen menyediakan sesuatu yang menyenangkan. Kalau makanan, terutama kecil, makanan itu basic ya, semua orang suka makan, dipotong kecil-kecil supaya sering latihannya, kan kita pengen dapat sering latihan. Jadi itu tuh cuma kayak ya bahasa gampangnya kayak pemancing loh Bu, pemancing dia untuk seperti itu di awal untuk anak-anak pemula. Tetapi kemudian reinforcer ini pelan-pelan kita ganti menjadi yang lebih alami, ada tekniknya, saya udah jelaskan. Jadi pelan-pelan nanti diganti Bu, nggak selamanya makanan. Makanan itu nanti kalau kita pasangkan, tadinya nih anak normal dipuji senang, anak autis dipuji emang gue pikirin. Ya kan? Pertama belum tentu dia ngerti artinya apa. Yang kedua konteks sosial bahwa kalau dipuji anak pintar menyenangkan orang tua, barangkali mereka belum punya saat itu. Kita pasangkan, kalau dalam ilmu behavior ada yang namanya tadi netral, ya jadi pujian ini netral karena dapat pujian anak tidak berarti apa-apa. Tapi kalau kita sering memasangkan pujian ini dengan makanan yang dia suka, akhirnya pujian yang tadinya netral menjadi istilahnya condition reinforcer yang terkondisi. Jadi begitu dipuji, nanti setelah latihan beberapa lama anak ibu tuh dipuji tuh mendapat pujian sama senangnya dengan makan makanan yang dia suka. Nah, bolehlah kita ganti. Kalau di lingkungan alami kan anak dipuji senang, nanti lama-lama anak ini dipuji pun senang. Pujian ini menjadi ada artinya. Jadi ada prosesnya nyampe ke situ Bu, tapi sekali lagi tidak harus selalu makanan ya. Bisa aktivitas yang anak suka, loncat, kitik-kitik, macam-macam lah ya, ayun dan sebagainya, gendong, itu juga bisa sebagai reinforcer. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya makanan ya, tapi segala sesuatu yang memang bisa anak senangi dan memperkuat perilaku yang kita mau bentuk, gitu kan ya, Mbak Ruri ya? Betul sekali.
Berikutnya, anak saya, Ibu Nusaiba, anak saya didiagnosa speech delay dan ASD. Berapa lama terapi ABA yang tepat untuk anak saya? Apa perlu tes BERA? Karena saya disarankan untuk tes. Kalau tes BERA mungkin urusannya dokter ya, gitu ya. Apa namanya itu kita untuk mencek pendengaran, apakah ada masalah pendengaran sehingga anak ibu misalnya ada masalah speech delay gitu ya, itu urusannya dokter. Kalau urusan kami, ya maksudnya orang yang akan menterapi dari segi ABA, untuk kasus anak ibu terus terang saya nggak bisa jawab karena kan saya nggak ketemu anak ibu, ya itu akan menjadi kasus per kasus. Tetapi untuk anak-anak pemula yang benar-benar misalnya imitasi nggak bisa, mengikuti perintah nggak bisa, dipanggil juga nggak nengok, ngomong juga nggak sepatah kata pun gitu ya, minta barang nggak bisa, cuma bisa narik-narik, ya itu artinya ya mereka memang butuh sesuatu yang intensif gitu. Tapi saya terus terang nggak bisa memberi gambaran karena saya tidak ketemu dengan anak ini. Tapi gambarannya gitulah kurang lebih. Ya. Ya, jadi berapa lamanya sangat tergantung, balik lagi ya, program-program terapi ini individual gitu ya. Oke, dari Ibu Dewi Widya, cucu ada kemungkinan ASD. Berapa waktu minimal dan maksimal? Oh sama nih ya, efek per sesi terapi. Cucu saya terapinya di meja biasa dan kadang di lantai saja. Balik lagi ya tadi ya Mbak, nggak ada waktu yang tepat apa yang pasti gitu ya, tergantung dari anak. Barangkali diterangkan itu ya, bukan lamanya yang penting, tapi efektivitas dan tekniknya yang mesti betul gitu. Ya betul Prof, terima kasih masukannya. Jadi betul bukan lamanya tapi efektifnya. Sekali lagi yang namanya terapi itu kan benar-benar yang harus meliputi semua kehidupan anak gitu ya. Jadi terapi apalagi anak kecil jangan dipikir cuma duduk di meja terus kemudian melatih bahasa, tapi mungkin bermain, sambil bermain. Istilahnya jangan dibiarkan anak ini sendiri gitu loh. Dalam seperti itu ya. Jadi kira-kira pendekatannya seperti itu. Dan tekniknya harus benar, jadi silakan dipelajari. Kita juga dari ABC sudah banyak memberikan ilmu-ilmu sebelumnya, silakan dilihat lagi di YouTube Anakku ID gitu ya, atau di IG-nya. Jadi benar-benar waktu nerapin nih orang tua benar-benar ngerti gitu, bukan yang asal, ya maksudnya asal, oh iya ini abah kayak gini gampang. Nggak gitu ya, dipelajari dulu ya tekniknya, nanti ikut training RBT dulu ya, gitu, biar lebih paham lagi, kira-kira gitu. Jadi bukan cuma dikasih kartu, bukan cuma dikasih suruh duduknya, tapi bagaimana, kenapa dikasih hal tersebut, bagaimana, dan lain-lainnya ya Mbak, tekniknya ya. Betul. Nah ini berkaitan dengan duduk nih, Ibu Farida Widyastuti ya, apa benar terapi ABA yang duduk di kursi tersebut dapat menimbulkan trauma pada anak? Bila dapat, apa ciri-cirinya pada anak? Oke, jadi sebetulnya, ya makanya tergantung umur ya, Bu. Kalau misalnya umurnya memang sudah umur sekolah, 7 tahun, 8 tahun, mungkin kita juga akan lebih banyak memang anak ini secara alami juga umur segitu kan udah harus biasa bersekolah ya. Mungkin akan lebih banyak di tempat. Tapi sekali lagi, anak ini butuh gerak loh, butuh sensori loh, gitu. Jadi ini akan menjadi berapa lamanya kasus per kasus. Tetapi, gimana ngelihat cirinya bahwa anaknya ada trauma? Lihat aja Bu, kalau yang namanya terapi, anaknya tuh jadi kayaknya langsung, terapi, nangis. Terus pas di terapi juga mukanya gini. Jadi udah disuruh, nggak ceplok, disuruh ceplok. Jadi kayak nggak ada senyum, nggak ada aktif partisipasi. Nah itu tanda bahwa anaknya tuh ada yang salah gitu dengan, mohon maaf ya, ada yang salah mungkin dengan tekniknya, dengan tugasnya, dengan reinforcernya. Jadi kita tuh pengen tuh anak aktif partisipasi ya. Gimana? Anaknya tuh bisa main, bisa kayaknya hidup. Maksudnya masih kelihatan gitu, ada sinar matanya, tertarik tuh setiap diajak, ayo terapi, wah langsung semangat. Begitu ayo terapi, langsung ya itu udah ada tanda-tanda, apalagi kalau nangisnya, gini ya, di dalam terapi bukan berarti nggak boleh nangis, tetap bisa jadi nangis untuk hal-hal yang mungkin kita ada merubah behavior. Tetapi kalau nangisnya berkepanjangan, nangis sampai jerit-jerit, sampai anak nggak mau datang terapi, nah itulah mungkin kita harus lebih kritis untuk observasi ada apakah gitu loh, mungkin sebaiknya bagaimana ya supaya anak saya tuh terapinya kayaknya lebih yaitu menjadi aktif, partisipasinya aktif, jangan sampai 8 jam tapi ya kayak gitu, coba suruh nunjuk ini terus dia nunjuk matanya kemana, dia nunjuknya kemana, nah 8 jam kayak begitu juga nggak efektif gitu. Tapi barangkali cuma 1 jam tapi dia benar-benar ngelihat ini. Nah, itu jauh lebih efektif dari 8 jam yang anaknya kesana kemari, pokoknya nunjuk ini terus makan, nunjuk ini makan, gitu ya. Jadi ya,
Ya maksudnya ada tekniknya lah seperti itu gitu ya, silakan dipelajari atau mungkin ya bisa dilihat lah di anakku kemarin-kemarin juga ada. Kalau mau main-main ke website saya juga bisa www.rurisyoriaminata.com ya, banyak kalau untuk yang basic-basic aja sih di situ juga sudah lumayan lah lengkap gitu ya. Kira-kira gitu. Dan beli buku juga, satu lagi promosi, beli buku saya. Bisa di Gramedia atau di Shopee. Nah, ini ada Ibu Safitri Nurhahmi, anak saya 2 tahun 2 bulan, ada riwayat CMV, lalu screening bahasa dan autisme, ternyata ada risiko autisme. Untuk kebiasaan suka memutarkan benda-benda seperti kipas angin, apakah bisa hilang dengan terapi perilaku? Apakah behavior terapis itu pasti ABA sistemnya? Oke. Kalau untuk yang CMV saya kurang paham mengenai implikasi medis dari CMV. Apa ya, Prof ya? Kalau dari behaviornya saya bisa jawab. Jadi kalau memang ada ciri autisme, sebetulnya gini ya, kenapa sih anak-anak ini muter-muter aja? Itu karena dia tuh nggak ngerti main loh. Kalau anak normal, nggak usah diajarin juga main. Begitu dikasih mobil-mobilan, dia bisa imajinasi, oh ini mobil, itu mobil papa nyetir langsung, brum 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 brum, wih, gitu ya. Terus kalau anak autis ya nggak ngerti Bu, ya mohon maaf dari lahirnya emang nggak ngerti main, bukan salah ibu ya. Jadi dia tuh nggak ngerti ini ada mobil diapain ya, kayaknya menarik. Dan mereka memang salah satu cirinya adalah fiksasi kepada satu benda gitu. Jadi mereka lagi suka mobil, suka yang berputar-putar, ya udah diputar-putar, ada fan diliatin, muter gitu. Karena dia nggak bisa mengisi hidupnya tuh nggak bisa main, nggak tahu mau ngapain. Sekarang bayangin ya, anak autis mengisi hidupnya ngapain? Main nggak bisa, ngomong nggak bisa, interaksi nggak bisa, imitasi nggak bisa, terus ngapain? Isi hidupnya. Ya udah mondar mandir, lihat yang dia bisa ngerti itu muter, oh ya muter. Terus dia mau ngomong nggak bisa, yang keluar akhirnya bubbling, maksudnya singing yang suara dan sebagainya gitu. Terus kemudian apakah bisa dilatih? Ya tugas kita adalah melatih ini behavior baru yang tadinya nggak ada, terlahir tidak memiliki kemampuan ini, itu dilatih satu-satu, dilatih pelan-pelan, bermain itu juga harus dilatih. Emang kayaknya lucu ya, main kok anak-anak kok main dilatih, tapi emang iya sayangnya mereka nggak punya. Kita latih cara ngajarin cara bermain, kita mulai lagi dari sesuatu yang mereka tahu. Yang mereka tahu apa? Mungkin kalau anak masih kecil, autis ini terutama ya, dan nggak punya kemampuan main, ngelihat mobil mah mereka nggak tertarik, males lah ngeliat mobil, yang nggak ngerti juga. Barangkali kita masuknya dengan aktivitas loncat. Anak-anak, semua anak seneng lo loncat bareng. Semua anak misalnya seneng lo dikitik-kitik gitu. Kita masuknya dari situ. Ini interaksi lo nak, caranya tuh kayak gini. Atau mungkin kalau mainan, biasanya pakai mainan sensori. Kalau yang dipegang bunyi, cududududud gitu kan. Itu kan sesuatu yang secara sensori juga mereka senang, kemudian mereka bisa paham mainan itu. Tapi kalau mobil kan ada imajinasi, yang sayangnya anak autis nggak punya imajinasi kebanyakan. Tapi pelan-pelan, kalau ini udah ngerti, interaksi udah paham, main dengan sensori udah ngerti, baru pelan-pelan kita tingkatkan menjadi mainan yang bentuknya imajinasi, yang bentuknya fisik kayak tadi. Jadi apakah bisa hilang? Kalau ibu rutin, apalagi masih 2 tahun ya, kalau ibu rutin benar-benar ngajarin intensif, konsisten, insya Allah pasti ada perbaikan. Ya, jadi walaupun beberapa streaming kadang-kadang nggak bisa hilang, ya kan gitu. Tapi contohnya jangan yang sedih-sedih Bu. Oh ya, jangan. Bisa kalau 2 tahun saya insya Allah rutin, ibu konsisten rutin, hasilnya baik kan. Tadi kan kalau early intervensi penting kan, Prof? Ya. Ya, jadi jangan kalau 2 tahun santai, anak saya masih 2 tahun, nggak gitu, attitude-nya nggak gitu. Harus 2 tahun, harus dikejar, harus bisa, gitu. Nah, kalau yang apakah behavior terapis itu pasti ABA sistemnya? Ya sebetulnya tuh bahasa Indonesianya aja sih ya. Walaupun nggak tahu sih, maksudnya sebenarnya tuh begitu, tapi kadang-kadang asumsi di Indonesia berbeda. Saya kurang paham juga asumsi di Indonesia seperti apa ya. Kalau di sini semua dibilang terapi ABA. Kalau menurut saya ABA ini frameworknya. Nanti dari situ berkembang berbagai program. Ya, masing-masing bikin program ABA sendiri kan, termasuk VB-Map dan lain-lain. Dari situ nanti berkembang berbagai teknik. Tekniknya ini item-itemnya kecil-kecil gitu. Tapi sekarang semua orang bilang terapi apa? Terapi ABA, ya udah saya ikut aja lah. Padahal saya nggak senang menyebut ini terapi ABA sebetulnya. Betul sekali Prof. Karena itu framework ya.
Oke, berikutnya, usia berapa tahun harus konsultasi ke dokter tumbuh kembang dan terapis jika anak belum lancar bicara atau hanya beberapa kosakata saja dan belum jelas bicara, dan apakah anak dengan speech delay kemungkinan cenderung ke arah ASD? Mungkin untuk Prof. Prof ya. Udah banyak kita ngomong di Instagram, di YouTube situ, lihat aja lah. Oh, Jadi ikutin aja gitu. silakan dicari di anakku.id ya, Prof. Anakku.id ada semua. Oke, nah ini ada juga dari Bapak Jason, usia 4 tahun, sudah menjalankan terapi ABA setahun ini. Senin sampai Jumat masing-masing 2 jam. Kemajuan bagus, tapi verbalnya belum mau. Apakah ada solusi nih untuk mempercepat verbalnya? Iya, solusinya belajar verbal behavior ya. Maksudnya seperti Prof tadi bilang bahwa ABA juga macam-macam tekniknya, di bawah ABA juga macam-macam. Coba Bapak pelajari teknik verbal behavior. Kebetulan saya juga banyak ngajarin tentang teknik verbal behavior. Cek di website saya, cek di YouTube saya, di FB Group join ya, FB Group Ruri, ABA, Vivi untuk autisme. Di situ dan buku juga jangan lupa, di situ dikupas tuntas lah gimana kita meningkatkan interaksi, membuat anak, memancing anak termotivasi untuk berbicara dengan teknik mending. Jadi dan teknik mending ini tidak cuma untuk berbicara, tetapi juga untuk meningkatkan nilai interaksi sosial gitu. Sementara kekurangan anak autis kan itu. Jadi silakan ya Pak dipelajari dengan ABA VB-nya gitu. Jadi bisa supaya lebih semoga anaknya bisa menjadi vokal. Patokan saya lebih gampang kalau di terapi setiap 3 bulan harus ada kemajuan yang berarti. Nah ini tadi ada pertanyaan juga tuh Prof, setiap berapa periodik berapa waktunya sih untuk konsultasi dengan dokter atau psikolog? Maksudnya mengontrol terapinya? Nggak mengontrol perkembangan anaknya, seperti itu. Ya kalau anak biasa sih lainnya yang berobat ke dokter anak. Kalau anak ABK di terapi itu setiap 3 bulan harus dikontrol. Mestinya. Oke. Iya, review lah ya istilahnya ya. Karena mesti maju. Ya, betul, harus ada maju. Jadi kadang-kadang kita ini juga sebagai orang tua nih Prof, terus terang ya, kan kadang-kadang bingung. Maksudnya benchmarknya tuh nggak ada loh. Kalau ABK, kalau anak normal kan ada tuh benchmarknya. ABK nggak ada. Ya, Jadi ya memang bingung. Tapi harus dilakukan. Oke, nah ini juga ada sedikit kaitannya nih Prof dengan kedokteran. Dari Bu Hastuti Bukori, anak saya autis 9 tahun, terapi sejak usia 3 tahun, tapi verbalnya masih sedikit sekali. Terakhir periksa EEG sering kejang. Terapi ABA sebaiknya berapa kali dan berapa jam? Nah, balik lagi nih. Kalau ada kejangnya gimana mungkin Prof? Anak ASD memang kejadian autis naik 5 kali, 6 kali lipat. Kejadian epilepsi seringkali terjadinya waktu kecil 3 tahunan atau waktu mulai pra-remaja. Seperti anak ini umur 9 tahun. Mengobatinya biasa saja, diobati epilepsi biasa. Tetapi jangan gunakan obat-obat yang bisa menyebabkan anaknya jadi marah-marah, jadi rese gitu ya. Jangan yang mengganggu perilaku obatnya. Terus sebabnya apa ya Prof ya? Sebabnya. Nah, orang kan logikanya autis ada gangguan di otak, epilepsi gangguan di otak, mestinya ada hubungannya. Tetapi sampai sekarang dicari berpuluhan penelitian tidak ketemu. Kita baru tahu bahwa anak autis lebih sering mengalami epilepsi. Epilepsinya beda nggak sama yang lain? Tidak, tetap saja ada yang mudah diobati, ada yang susah gitu. Nah, kalau sudah diterapi sampai 9 tahun, kosakatanya masih sedikit, pengalaman saya yang majunya sulit itu adalah anak-anak yang ya mohon maaf, kepandaiannya kurang, ya IQ-nya kurang gitu. Itu mesti minta bantuan psikolog dulu, dilihat IQ-nya bagaimana. Karena terapinya juga harus kita sesuaikan ya. Oke. Dengan asumsi terapinya benar ya. Ya mungkin kalau bisa membantu, lihat itu kali ya presentasi yang saya yang tentang bagaimana membentuk anak vokal, barangkali tentang teknik mending, barangkali ada yang bisa diperbaiki, karena seperti Prof bilang, barangkali tekniknya salah, jadi barangkali kalau kita coba yang lebih up to date gitu ya, bisa membawa ke arah perbaikan gitu ya, kurang lebih gitu. Hanya kalau mereka melihat seri
YouTube atau Instagram kita udah lengkap semua tuh, udah pinter-pinter lah. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait diagnosa dan lain-lain. Mungkin bisa mengacu ke sana dulu ya, Ibu, Bapak. Saya akan fokusnya ke pertanyaan yang hari ini nih, gitu. Orang tua dari ada Ibu Ayu nih, orang tua dari anak ASD, apakah bisa ikut pelatihan RBT dari ABC? Nah, saya punya anak autisme usia 4 tahun, sudah mengikuti terapi ABA di klinik anakku baik sebelum pandemi maupun saat pandemi. Untuk evaluasi terapi berapa lama nih Prof? Tadi udah ya. Nah, bila saya mau konsul dengan Prof untuk evaluasi bagaimana Prof? Di Instagram aja lah iseng-iseng. Tapi nggak tiap hari jawabnya. Oke, nah itu ya Bu udah dijawab sama Prof. Jadi bisa konsul lewat Instagram. Oke, nah berikutnya berhubung masih menunggu. Ini ada anak nih di terapi Om Rio, katanya di anakku udah nyaman, anaknya seneng nyariin Om Rio. Emang nih terapi saya Rio nih rada aneh nih, anak-anak nyariin dia gitu ya. Seneng sama dia. Tapi nih sekarang berhenti terapi, ditawarkan terapi online, tapi ibunya bilang anaknya belum siap. Jadi sekarang mundur lagi nih, marah-marah, tantrum, ngamuk gitu. Jadi sebaiknya bagaimana? Siapa mau jawab tuh? Maksudnya saya ya barangkali dia kangen sama Om Rio, Bu. Gantung aja potretnya. Jadi iya benar, maksudnya memang sebetulnya ya kayak di luar negeri juga kondisi COVID sekarang kayak di Amerika itu kan sudah ada yang istilahnya telehealth ya. Jadi memang karena tidak bisa ketemu langsung dengan segala resikonya, sekarang apalagi di Indonesia luar biasa mengerikan COVID, jadi akhirnya memang telehealth gitu ya, istilahnya telehealth ya untuk terapi online. Nah, tentu memang agak sedikit berbeda terapi online dengan terapi langsung, karena kan ya pasti, apalagi mungkin asumsi saya anak ibu masih kecil ya, masih yang sana-sini gitu ya. Nah, mungkin bisa nanti kalau memang mau lanjutkan terapi online, kenapa nggak dicoba Bu? Tapi kita bikin nih, misalnya ada reinforcer, biasanya Om Rio yang kasih, sekarang ibu yang kasih gitu. Jadi mungkin ada komunikasi antara ibu dan Om Rio, oke ini hari ini tuh kita bahas ini, ibu tolong mungkin reinforcernya apa. Jadi memang ibu kayak menjadi penjembatan lah ya, anak dengan Om Rio gitu kan. Dia juga udah senang tuh ketemu Om Rio, dia kangen loh Bu. Terus kemudian yang berikutnya barangkali karena ini saya nggak tahu sih asumsinya anaknya seperti apa, tapi barangkali masih perlu gerak ya. Mungkin selain reinforcer yang berbentuk sesuatu lah ya, yang memang bentuknya fisik, mainan atau makanan dan sebagainya, barangkali bisa ditempatkan hal-hal yang memang dia bisa melakukan kegiatan fisik, barangkali ada trampolin atau barangkali kegiatan lain yang sambil dia di jeda-jeda waktu terapi itu memang dia butuh bergerak gitu. Jadi mungkin bisa langsung dikomunikasikan dengan tim klinik anakku bagaimana supaya terapinya efektif. Bisa Bu, terapi online kalau dibilang efektif kelihatannya nggak bisa, coba bisa. Ini banyak sekali pertanyaan dari pasien nih. Di terapi bagus, di rumah nggak bagus. Terapi online nggak mau. Jadi ibunya mau apa lagi ya? Saya rasa nggak ada jalan nih. Terpaksa jalankanlah terapi online dengan segala kekurangannya tentunya. Dan ini juga jadi obsesi saya, salah satu obsesi bahwa harus bisa dibuat sistem terapi online yang bagus. Itu mesti wujud Bu Ruri. Iya bantuin. Masa nggak bisa? Insya Allah bisa. Jadi memang ada tekniknya, ada sesuatu yang kemarin kita juga belajar tuh sama Mbak Nita. Saya sama Mbak Nita juga ya kemarin ikut training ya. Gimana telehealth dan sebagainya. Jadi seharusnya sih bisa sih. Di luar juga bisa, kenapa kita enggak? Saya udah bikin buat diagnosis, udah publish, udah dapat hak cipta dan lain-lain. Jadi pasti bisa lah, di mana ada mau pasti bisa. Ya, tapi mungkin bedanya orang tua harus aktif ya. Kalau misalnya terapi online. Iya, kalau orang tuanya nggak mau aktif nggak bisa. Yang penting lagi, ilmu behavior jangan lupa apa? Instructional control dari orang tua. Harus tahu. Nah ini ada pertanyaan dari udah yang resen Ibu Rosilawati. Silakan Bu Rosilawati. Ya, terima kasih Dokter Bu Ruri. Mohon maaf. Saya sangat tertarik dengan yang barusan Bu Ruri sampaikan dengan dokter. Saya kagum sekali dengan Bu Ruri dan acaranya dokter ini. Gimana caranya saya bisa melakukan terapi online, walaupun ini bukan untuk anak saya sendiri, tapi
saya ingin berbagi dengan anak-anak yang lain. Apakah memungkinkan saya bisa melakukan itu, dokter dan Ibu Ruri? Mohon arahannya, langkah yang harus dilakukan kira-kira seperti apa? Terima kasih, itu aja. Ya. Untuk terapi yang online ya, terapi telehealth. Jadi sebetulnya sekarang ini kan juga memang arahnya kita ke sana. Kita nggak tahu kapan COVID berakhir, di luar negeri juga seperti itu. Jadi yang penting adalah kita juga harus tahu Bu, profil anaknya seperti apa gitu ya, profilnya seperti apa, apakah memang masih bisa duduk agak lama, umur berapa dulu ya, umurnya 2-3 tahun dan sebagainya. Bu Ruri 12 tahun ya, yang saya pernah katakan anak tersebut autis dan tidak bisa bicara. Tetapi saya ada kendala kesulitan untuk memberikan instruksi terhadap dia, karena ketika saya memberikan instruksi, dia masih menerimanya dengan amukan, dengan marah-marah atau dengan arangan dan segala macamnya itu. Iya. Kalau misalnya, makanya sekali lagi ini kan problem kasus juga macam-macam ya, problem behavior anak juga macam-macam. Dan kalau untuk terapi online memang terus terang partisipasi aktif dan pemahaman orang tua dalam membantu kita melakukan terapi online itu penting gitu ya. Jadi yang pertama mungkin harus dilatih dulu anaknya berhubungan dengan komputer seperti apa gitu. Maksudnya dia ngelihat komputer seperti apa. Jadi targetnya tuh dibuat perlahan, Bu. Jadi mungkin pertama yang penting anaknya diam aja, maksudnya bisa agak tenang aja. Ini kita kan udah 12 tahun kan, aktivitas fisik juga mungkin nggak terlalu ini sekali gitu ya. Nah, dia yang penting tenang dulu, dia senang dulu, dia terbiasa melihat ibu ada di TV, ada di komputer, bukan langsung ketemu. Terus kemudian tugas itu dibuat pelan-pelan. Sekali lagi reinforcer, orang tuanya juga harus diberi pengertian bahwa ini gimana pun, walaupun terapi ibu dan anak, tetapi karena terapi online yang memiliki peran itu juga orang tuanya, jadi dia harus mengerti juga reinforcernya harus disediakan, tempat dia sesuatu yang dia suka itu harus disediakan di situ semua. Tugas satu, reinforcer satu, tugas satu, reinforcer satu. Yang penting dia senang dulu, targetnya itu. Dan tidak kabur-kabur. Kemudian barulah, jadi Ibu jangan bikin soal yang susah-susah, bikin yang gampang-gampang aja yang dia bikin dia senang. Kasih reinforcer yang banyak dulu. Nanti kalau dia sudah terbiasa, sudah senang, baru pelan-pelan Ibu masukin tugas pelan-pelan supaya dia nggak kabur, maksudnya nggak pergi gitu kan. Jadi gimana caranya dalam terapi online itu kegiatannya lebih menyenangkan daripada misalnya dia pergi gitu kan, maksudnya dia keluar. Jadi ya benar-benar tuh semua reinforcer semua bisa. Terus kemudian kan sekarang zamannya online ya Bu ya. Jadi Ibu mungkin siapkan materi yang menarik nih dari komputer. Kalau di kita ada kalau yang di bahasa Inggris ada yang namanya boom learning, BOOM. Nah di situ banyak Bu. Jadi biasanya pakai kartu gitu ya. Sekarang di komputer, kartunya tuh di komputer. Terus mungkin kalau dia nunjuk bagus, nanti dia dapat reinforcernya bisa main apa gitu. Ibu kasih gitu kan, bisa sharing screen. Ibu kasih ya. Oh ya ini dapat apa? Misalnya kan anak ABG mungkin lagi seneng lagu apa gitu ya. Di-setelin sebentar. Dia pinjam, dia nunjuk. Nah, untuk tahu apa enggak mungkin emang harus butuh bantuan ibunya. Oh, jawabannya benar gitu kan. Kita nggak bisa lihat ya. Terus ya kira-kira gitu Bu. Jadi materinya juga dibikin menyenangkan, dibikin juga online. Banyak sih yang online sekarang juga bisa langsung dipakai sih Bu. Dicari aja. Barangkali yang untuk medis Indonesia barangkali juga udah ada kan. Tapi kalau sekedar pasif bisa. Ya. Ini anaknya masih suka lari-larian, bagaimana bisa efektif terapinya? Iya, ini anaknya jadi masih ini Dok, masih agak susah dikendalikan. Kadang-kadang kalau menerima instruksi, misalkan ketika tolong ambilkan ini, karena dia tidak bisa bicara, ya ada sesuatu hal yang nggak dia suka, dia lari atau melempar barang Dok. Ya kalau membuat Ibu Rosi, anaknya mesti dievaluasi lagi yang lengkap. Kan udah 12 tahun Bu. 12 ya, tahun belum selesai terapinya kan? Ya, saya baru ambil Dok. Kebetulan ini bukan anak saya, tapi saya mengambilnya. Tapi dia mesti dilihat lagi seberapa banyak perilaku negatifnya. Apakah bisa dikendalikan dengan terapi atau harus obat? IQ-nya berapa bisa diperiksa gitu. Jadi bukan sekedar terapi-terapi saja. Berarti saya harus bawa ke dokter juga ya Dok ya untuk memastikan kondisinya gitu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ruri, dokter. Ya mungkin butuh assessment yang lebih lengkap kali ya gitu ya Prof ya tentang profil si anak dan lain-lain sehingga jadi ketemu.
Ini buat Bu Duri nih, anaknya masih lari-larian, bagaimana disuruh duduk? Gitu. Ada lagi nih, ya betul pertanyaan dari Fan Channel itu ya, bagaimana caranya agar terapi untuk anak autis ini efektif, karena saat diterapi banyak bergerak, berlari ke sana kemari. Ini terapi online apa terapi beneran ya? Kalau terapi beneran deh, sebenarnya ada yang sama juga nih dengan Bu Agustin juga, kita mau anak mendapatkan pengalaman baik. Nah, bagaimana cara terapi yang terbaik dan efektif untuk anak autisme hiperaktif jika saat belajar tidak duduk di kursi atau dijepit di dinding? Sama nih, latihan harus dijepit nggak nih? Jadi rame nih perkataan saya dijepit di dinding. Iya, banget tuh bro, banyak yang komen. Seru. Tapi jadi apa namanya, ini kan semuanya kita mengubah behavior ya, jadi harus pelan-pelan. Jadi benar-benar kita mencari pertama pairingnya dulu, kita memasangkan kita dengan sesuatu yang menyenangkan anak. Jadi nggak tiba-tiba kita menggiring anak yang tadinya lari-lari, ayo duduk kerjain gitu kan, enggak. Tetapi oke, kalau anaknya senangnya lari ya kita senangnya bukan di meja gitu ya, kita bisa lakukan kegiatan yang di luar dulu tapi menyenangkan, tapi dia mengikuti instruksi kita gitu, bukan asal lari-lari tapi ada instruksinya gitu, tugas ini, tapi mungkin bentuknya masih yang sifatnya fisik gitu ya. Pelan-pelan, kalau mungkin dia memang suka mainan, suka reinforcer, sesuatu yang bentuknya memang kita bisa tahan, ini tergantung umurnya juga ya, kalau umurnya udah agak gede nih ya, mungkin kita bisa pelan-pelan kita lakukan di meja. Jadi kalau mainnya di meja gitu ya. Pelan-pelan, saya bilang pelan-pelan ya, nggak langsung ya. Jadi benar-benar semua pairingnya, pertama kita lakukan di ya pas kita mengikuti kegiatan dia yang dia suka, pelan-pelan, oke, larinya 5 menit, misalnya kita duduknya cuma semenit aja, misalnya kita coba begitu ya, terus kemudian dia oke, nggak tahan, nggak apa-apa, kita lakukan kegiatan aktivitas, tapi aktivitas bukan dia yang memimpin ya, maksudnya bukan dia maksudnya gimana sih, mengikuti aturan kita loh ya gitu ya, terus kemudian dia lagi mengerjakan sesuatu yang di meja lagi yang menyenangkan gitu. Jadi pelan-pelan kita kalau dia suka mainannya itu yang tadinya jalan-jalan, pelan-pelan sekali lagi kita lakukan di meja gitu ya, pelan-pelan seperti itu. Jadi meja itu jangan diidentikan dengan kalau duduk meja belajar. Nah, meja ini juga menyenangkan loh, Dek. Ada reinforcer, ada mainan, kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan di meja. Setelah anak senang, itu kan sebutnya proses pairing, baru pelan-pelan kita kasih instruksi. Jadi, begitu lihat meja, anaknya kabur, ya nggak begitu. Gitu. Jadi, benar-benar semuanya menyenangkan di dalam di meja itu juga menyenangkan. Gitu. Jadi barangkali kita bisa minta bantuan teman-teman terapis dari disiplin ilmu lain, Bu Ruri, di awal ya. Ya. Bisa pakai teknik floor time, bisa pakai teknik sensory integration untuk menenangkan anaknya dulu. Nanti baru masuk ke behavior. Karena kalau langsung, ini maaf ya, kalau langsung ke terapis behavior, mungkin mereka kurang menguasai teknik-teknik SI dan floor time. Sebaliknya kalau mereka masuknya ke SI, kalau terus-terusan di SI juga nggak bagus. Karena mereka tidak menguasai teknik-teknik pembelajaran di behavior gitu. Jadi memang mesti transdisiplin lah, nggak ada yang satu lebih pintar dari yang lain. Sesuaikan sama keadaan anak. Ya, mungkin betul, Prof setuju untuk harus multidisiplin ya. Tapi memang kalau secara behavior tadi sangat mungkin misalnya kalau tadi anaknya lari-lari, jangan-jangan selama ini kursi dan meja ini udah diasosiasikan sebagai hukuman ya Mbak oleh si anak. Jadi anaknya udah kabur duluan kalau melihat kursi dan meja gitu. Ya. Apalagi dan benar juga seperti Prof juga bilang bahwa memang kita harus lihat juga profil sensori anak gitu. Jadi umurnya berapa. Jadi kalau kita yang beri kesempatan dia untuk pergi, misalnya di meja nih udah disediakan, oke, anak ini kira-kira 25 menit dia bisa tahan di meja. Menit ke-24 sesuai dengan kerjasama dengan sensori integrasinya, dia tuh udah memang butuh gerak gitu. Nah, kitalah yang memberikan gerak, bukan anaknya kabur, tapi kitalah memberikan tugas yang sifatnya bergerak. Jadi dia memenuhi kebutuhan sensorinya dia dalam istilahnya inian kita ya, pengawasan kita, bukan anak tiba-tiba kabur. Wah, ini kalau udah kabur secara behavior itu udah kurang pas. Jadi kita kasih kesempatan dia bergerak, kasih tugas yang bergerak, baru balik lagi yuk Dek, ke sini duduk. Gitu. Nah, ini ada lagi nih Mbak Ruri dari Bu Tri Handayani. Untuk terapi 40 jam itu apa aja ya Bu program ini? Nggak anak. Silakan nih.
Oke, jadi kan seperti saya sudah jelaskan yang namanya terapinya itu meliputi seluruh kehidupan anak gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau saya sendiri terus terang aja belum pernah punya klien yang terapinya 40 jam. Belum pernah. Saya juga pernah coba dulu waktu anak saya terapi yang maksudnya ya bentuknya benar-benar belajar ya, istilahnya belajar yang dalam verbal dalam belajar itu saya pernah coba tambahin anak saya menjadi 3. Jadi kita kalau di Dubai itu biasanya terapi itu minimum 10 jam seminggu, jadi 2 jam sehari gitu ya, 2 jam sehari karena terkendala ya maksudnya agak lumayan lah ya kalau lebih dari itu ya. Jadi minimum segitu. Tapi saya pernah coba, oke deh saya coba ini kebetulan anak saya udah 5 tahun atau 6 tahun waktu itu saya bilang kita coba 3 jam. Apakah efektif gitu ya? Tapi maksudnya dalam bentuk arti kata yang benar-benar belajar di meja 3 jam gitu ya. Walaupun ada tentu karena di terapi BCBA juga ngadain tentu ada kegiatan yang sifatnya gerak-gerak jalan-jalan ya. Ternyata saya lihat nggak banyak bedanya tuh anak saya. Maksudnya dengan ditambah 1 jam, harapan saya dengan biaya yang saya keluarin, terus anaknya tambah jadi lebih pintar, gitu ya ternyata enggak gitu. Maksudnya untuk kegiatan yang benar-benar di meja gitu. Tetapi yang mungkin, tapi kemudian makanya akhirnya saya gabungkan dengan misalnya kegiatan grup terapi. Jadi udah terapi yang one-on-one-nya misalnya 2 jam, tapi terus kemudian ditambahin grup terapi yang kegiatannya misalnya bermain sama temennya, sosialisasi, dan kemudian sempat juga kami misalnya kayak terapi itu di mall gitu ya. Anak ini kan punya masalah sensori ya, anak saya kan anak autis. Terus kemudian kalau di tempat terapi ya fine-fine aja gitu, orang tempat terapinya juga istilahnya ya agak sepi, maksudnya bukan sepi sih, maksudnya ya tenang gitu kan. Nah bagaimana dengan di mall? Apakah dia akan responnya sama dengan di mall gitu ya? Jadi kita juga ada terapi ke mall. Jadi kalau ibu mau menyiapkan maksudnya waktu yang sangat-sangat intensif gitu juga harus dilihat gitu. Misalnya untuk yang benar-benar tergantung umur anak sekali lagi ya, mungkin yang benar-benar istilahnya belajar, yang walaupun saya nggak bilang banget belajar gitu ya, belajar sambil yang menyenangkan, itu mungkin 1-2 sesi gitu ya, mungkin kalau anaknya nggak sekolah bisa dibagi lagi sesinya, ada pagi, ada sore, tapi di antara itu silakan dilakukan kegiatan yang sifatnya implementasi dari apa yang dikerjakan di dalam 2 jam yang belajar itu gitu. Jadi misalnya anak ini bisa ngomong ini, kemudian dia bisa mengikuti instruksi ini. Nah, di luar yang 2 jam itu, di dalam sesi itu ya kita lakukan lah nih, ayo dek sambil main ini gimana cara mainnya, oh ini apa ya dek, ini apa yuk sambil main gitu ya, main kan juga imitasi tuh, ngeng kayak gini gitu. Jadi menggunakan bahasa yang dilatih dalam implementasi di kehidupan alami gitu ya. Jadi kira-kira gitu ya Bu ya, jadi programnya komplit termasuk toilet training, kemandirian dan sebagainya. Ada tambahan Mbak Anita atau Prof? Tambahannya ini saya kasih challenge. Ya. Bagaimana anak terapi hanya 2-3 jam seminggu di tempat terapi, ya. Ditambah belajar di rumah sendiri, kira-kira ya jatuhnya 10 jam, terserah lah, 10 jam, 15 jam seminggu, tapi hasilnya baik. Nah, itu baru keren. Ya, itu harus penelitian dulu kali ya Mbak Nita ya, jawabnya gimana caranya. Tapi saya pribadi sebetulnya kayak anak saya juga terapinya sih 10 jam seminggu, dan saya juga mentargetkan dia, karena dia juga udah bersekolah ya, udah ada kegiatan lain gitu ya, dia bersekolah ya 10 jam seminggu. Tapi ya kita harus pikirkan tuh kayak gitu caranya tuh. Home programnya berarti harus bagus ya Prof? Iya, 10 jam di rumah kan, bukan di tempat terapi kan? Dulu di tempat terapi, waktu masih di Dubai, waktu di Prancis enggak lagi, mahal Prof. Ya belum tentu Dubai sama Perancis lebih bagus dari tempat kita. Iya, enggak maksud saya. Ya betul, itu udah pasti banget. Tempat Prof saya kan udah pernah, anak saya juga tempat Prof. Bagus, keren. Oke. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya memang balik lagi ya, peran orang tua yang sangat penting dan sangat besar gitu. Jadi orang tua tahu goalnya, mungkin orang tua bersama-sama terapis membangun goal yang sama sehingga kita bekerja bersama-sama. Menurut saya 40 jam itu pun setahu saya bukan di on center base gitu, karena ini kan balik yang tadi Bu Aruri bilang, semua harus digeneralisasi dalam natural setting. Ya berarti dalam situasi rumah nih yang harus kita justru perkuat gitu loh. Jadi ya memang peran orang tua untuk menerapkan apa yang dipelajari di rumah itu sangat besar sebenarnya. Kemajuan adanya di situ gitu. Kalau di terapi doang berpuluh-puluh jam, terus ketika dia balik di rumah tidak dilakukan, tidak diterapkan, ya anaknya juga nggak bisa generalisasi dan akhirnya useless aja, mungkin seperti itu. Di tempat terapi dia bisa, di luar tidak bisa gitu. Good. Gitu sih.
Oke, berikutnya, ini sebenarnya tadi ada juga pertanyaan yang sama sih tentang, oh kalau 20 jam sangat mengganggu ekonomi keluarga. Nah itu bagaimana agar hasil terapi efektif? Ya balik lagi, betul Bapak Ibu mungkin sebagai orang tua harus mempelajari juga teknik-tekniknya sehingga bisa menerapkannya di rumah. Karena benar-benar peran orang tua sangat besar. Gitu. Gimana belajarnya, Bu? Belajar sama terapisnya mungkin atau setidaknya dulu atau sama ya kami di sini ya Mbak Ruri ada nanti ada RBT ya. Ini pertanyaan udah dijawab kayaknya. RBT boleh RBT boleh untuk orang tua nggak Mbak Anita? Ya itu kan tadi udah dijawab tuh, udah aja nanti gitu ya, asal memenuhi kualifikasi tertentu. Nah, kalau di sini ada pertanyaan juga, kurikulum yang dibuat oleh BCBA dalam menerapi anak itu contohnya seperti apa? Apakah ada target tertentu dalam waktu tertentu? Misal minggu ini bisa apa, dan sewaktu terapi apa boleh kita punya beberapa target dalam satu waktu? Misalnya satu hari anak diajarkan minta, diajarkan instruksi, diajarkan listening, apakah anak tidak bingung? Nah ini tadi sebenarnya menjawab tuh Mbak, juga pertanyaan yang sebelumnya. Ya, udah dijawab kan? Belum. Ya, jadi sebetulnya memang untuk yang bikin program, karena kan kita background-nya juga pendidikannya, maksudnya di universitas ya, jadi ya S2, jadi kita memang punya background untuk gimana profil anak ini, program yang bagus seperti ini gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu, untuk program bahasa, ini kan terutama kendala anak autis kan, itu kan anak bahasa gitu ya. Nah, alhamdulillahnya itu udah ada program yang cukup menurut saya tuh gampang banget dimengerti oleh orang awam dan bisa dipelajari, itu yang namanya VB-Map itu. Jadi, insya Allah keluar ya Mbak, tahun depan ya Mbak, itu lagi proses translasi, yang tadi Prof juga udah cerita ya. Jadi, jadi kalau udah keluar itu, insya Allah tuh udah ada guidance. Ya, sekarang ada sih, tapi bahasa Inggris. Jadi kalau mau sebetulnya ada app-nya. Kalau menurut saya murah banget harganya, app-nya juga yang luar negeri ya. Kalau yang tidak ada kendala bahasa Inggris, karena dengan harga segitu tuh udah bisa sampai selesai gitu anaknya ya, cuma bayar sekali. Kemudian, nah di situ tuh bisa kelihatan mana kan yang diperlukan, anak ini perlunya apa, yang bolong tuh apa aja. Jadi anak bapak ibu dipetakan ke VB-Map dari segi bahasa, sosial, dan prakademik ya, seperti anak di bawah 4 tahun, dipetakan tuh jujur, nanti kelihatan yang bolong mana. Nah disitulah yang kita harus mengisinya. Terus gimana ngisinya, apakah bareng-bareng atau gimana, dan memang itu membutuhkan satu keahlian sendiri ya, maksudnya mana yang duluan dan sebagainya. Tetapi intinya adalah sebetulnya kita ngajarinnya semua, karena kan ya kayak kehidupan alami kan juga ya semua tuh yang namanya listener, instruksi, menyebut barang itu kan nggak dipisah-pisah tapi digabung kan, kayak sambil main kan anak ngikutin perintah, anak dengar perintah, terus ditanya ini apa, ambil ini, dan semua itu kan jadi satu gitu. Tapi mungkin, nah saya nggak tahu bapak atau ibu ini anaknya di level mana, tapi untuk pengenalan pertama barangkali memang pelan-pelan. Nah itu kan sangat tergantung kasus per kasus, yang agak susah juga repot kalau tidak dijelaskan kondisinya seperti ini, karena kan kita harus ada proses ya menuju yang ngajarin semuanya itu, ada proses pairingnya, ada proses ya kita mendapatkan sangat kontrol dan sebagainya tuh. YouTube yang kemarin silakan dilihat, itu jelas prosesnya seperti apa. Pertanyaan buat Bu Ruri. Iya. Yang saya sering lihat itu, mohon maaf, kadang-kadang terapis ini kehabisan gagasan buat hari ini apa yang mau kita kerjakan kalau anaknya datang. Saya ada istilah lagi buat ini, sekarang ngeronce, minggu depan ngeronce, 2 minggu lagi ngeronce. Nggak ada maju-majunya. Gimana tuh menghindari kehabisan gagasan buat melakukan terapi? Ya betul, itu yang namanya terapis itu kerjaan yang gampang loh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan yang terapis banyak memberikan negatif kepada terapis, karena terapis itu bukan pekerjaan yang gampang. Jadi terapis yang baik tuh harus selalu kreatif ya, kreatif mencari ide, apalagi zaman sekarang ya banyak sekali ide-ide yang kadang-kadang kita nggak harus beli gitu ya, banyak DIY yang do it yourself yang sebetulnya itu juga memancing ya anak, misalnya kayak tadi meronce, kita untuk melatih berarti kan motorik anak ya, fine motorik itu, motorik halus, meronce bisa mungkin dengan hal-hal yang lain, mungkin dengan hal-hal yang nggak tahu ya kalau terapinya di rumah gitu ya, bisa jadi misalnya bikin kue-kue gitu ya, kue-kue kering gitu ya, jadi hal-hal yang benar-benar memang melatih
motorik sensori yang fine motoriknya ini gitu. Jadi kita lihat tujuannya apa. Silakan googling tuh di Pinterest banyak, di YI banyak. Gimana sih melatih ini? Jadi kita karena gini ya, kalau anak dikasih itu juga, benar kata Prof, bosen, ya dia lagi keluar gitu kan. Apalagi kalau anaknya memang menemui kesulitan di bidang itu, jadi dia lagi, ini lagi, bosan aku. Jadi memang mau nggak mau sarananya harus banyak. Harus selalu menyenangkan anak dan sarananya harus banyak. Jadi kartu pun juga untuk generalisasi, mainan pun untuk generalisasi. Memang kita saranin banyak gitu. Maksudnya bervariasi gitu loh. Jadi silakan di googling aja di Pinterest. Nggak semuanya harus bayar kok. Kadang-kadang pakai yang sederhana-sederhana aja, barang-barang yang di rumah itu bisa banyak di Pinterest idenya. Saya mau nambahin. Mungkin terapis mesti patuh pada IEP ya. Nah, itu saya mau nambahin itu, Prof. Individualized Educational Program. Itu kan sudah dibikin dari awal. Itemnya juga udah ada. Jadi waktu anak datang itu terapis sudah tahu mau mengerjakan apa kira-kira. Ya. Nah, ini saya sering lihat maaf lagi nih. Terapisnya malas bikin IEP. Ya, jadi ya bingung, datang ini lagi gitu. Nah, ini mohon ibu-ibu kalau anaknya terapi, tanya sama terapisnya, IEP-nya mana gitu. Karena ini mestinya dibuat bersama dengan orang tua oleh terapis. Iya, betul tuh Prof. Ya saya juga mau nambahin mungkin itu ya, karena sebenarnya dari program pembelajaran individual, harusnya kan terapis membuat rencana mengajar mingguan, harian, dan lain-lain. Nah, dari situ sih sebenarnya itu bisa mencegah terapis untuk melakukan terapi yang itu lagi. Karena kalau kita udah ngadepin anak, seringkali kalau kita nggak punya program, ya pasti ujung-ujungnya mati gaya gitu sih sebenarnya. Oke. Udah nih, udah 2 jam nih kita. Nggak kerasa ya? Udah kali ya Prof, katanya dulu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak silakan aja tanya. Mau di FB-nya Bu Ruri boleh, mau di IG-nya Bu Anita boleh, mau di IG-nya saya boleh. Ini yang belum bisa dijawab nih, masih banyak. Cuman jangan mengharapkan jawaban instan ya. Karena kan kita juga ada kerjaan lain. Kalau lagi senggang, kita buka, kita jawab gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Ruri atas kesediaannya memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bukan cuma buat pendengar, buat saya dokter juga sangat bermanfaat nih Bu, dan teman-teman saya dokter juga banyak yang dengerin. Terima kasih banyak, jangan bosan-bosan, minggu depan kita lanjutkan lagi. Ibu Anita juga terima kasih ya, sudah membantu jadi moderator dan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Juga ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan bosan, nanti kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.